Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Perhitungan pendapatan nasional sangat penting karena yang pertama, menyediakan landasan bagi kita dalam melakukan pengukuran kinerja perekonomian, pembuatan peramalan ekonomi, dan penyusunan berbagai kebijakan makroekonomi. Yang kedua, dapat mengetahui berbagai bagian dalam perekonomian yang saling berinteraksi seperti output, pendapatan, dan pengeluaran. Macam pendapatan nasional. Yang pertama, gross national product. Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu atau satu tahun yang diukur dengan satuan uang. Gross national product ini dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut ditambah dengan penduduk negara tersebut yang ada di luar negeri. Yang kedua, gross domestic product. Maksudnya, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan. Selanjutnya, metode menghitung pendapatan nasional. Metode pendapatan. Metode ini menjumlahkan semua pendapatan dari faktor produksi dalam perekonomian. Tenaga kerja itu dilambangkan dengan huruf W, modal dilambangkan dengan huruf I, tanah dilambangkan dengan huruf R, skill atau entrepreneurship dilambangkan oleh huruf P. Rumusnya, Y sama dengan YW ditambah YI ditambah YR ditambah YP. Hasil perhitungan ini sering disebut dengan pendapatan nasional atau national income yang dilambangkan dengan huruf NI. Selanjutnya, metode produksi. Metode ini merupakan penjumlahan dari hasil perkalian antara kuantitas atau jumlah masing-masing barang dan jasa dengan barang atau jasa tersebut. Rumusnya, Y sama dengan sigma P1, I1. I sama dengan 1, di mana Y adalah produk domestik bruto atau gross domestic bruto, P adalah harga barang dari unit ke-1 hingga unit ke-N, dan I adalah jumlah barang dan beli jenis ke-1 hingga jenis ke-N. Dengan kata lain, GDP diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah atau value added yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian. Maka rumusnya GDP sama dengan Y sama dengan sigma FA. FA itu value added dari sektor perekonomian, yaitu dari sektor 1 ke sektor KN. Selanjutnya, metode produksi. Sektor produksi pada pendapatan nasional dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar ISIC atau International Standard Industrial Classification yang meliputi sektor produksi pertanian, sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor produksi bangunan, sektor produksi perdagangan, hotel dan restoran, sektor produksi transportasi dan komunikasi, sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor produksi sewa rumah, sektor produksi pemerintahan dan pertahanan, dan sektor produksi jasa lainnya. Selanjutnya, metode pengeluaran atau penggunaan. Metode ini
Menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran, baik yang dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga swasta atau produsen, rumah tangga pemerintah, ekspor neto. Secara matematik dirumuskan Y sama dengan AE sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah X dikurangi M sama dengan AE. AE itu adalah aggregate expenditure. Hasil perhitungan dengan metode ini sering disebut dengan produksi nasional bruto. Selanjutnya, produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan konsep kunci dalam laporan pendapatan dan neraca produk nasional. GDP, nilai pasar keluaran total sebuah negara, yaitu nilai pasar sebuah barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam suatu negara. Barang jadi dan jasa akhir. Barang dan jasa yang diproduksi untuk penggunaan akhir. Barang intermediat. Barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain. Nilai tambah. Perbedaan antara nilai barang ketika meninggalkan tahap produksi dan biaya barang ketika memasuki tahap produksi. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional menyatakan pendapatan nasional GDP atau GNP real dapat dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. GDP yang tinggi jika dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan per capita income atau pendapatan per kapita yang tinggi. Jika hanya itu ukurannya, maka kapasitas modern akan mendapat angka maksimal. Berbeda dengan ekonomi Islam yang mengkritisi GDP real sebagai indikator kesejahteraan negara, ekonomi Islam menggunakan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohanilah masuk ke dalam pengertian falah ini. Unsur falah pada perhitungan pendapatan nasional berdasarkan syariah Islam harus juga mampu mengenai bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, setidaknya ada 4 hal yang semestinya menjadi ukuran tingkat kesejahteraan berkaitan dengan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. 4 hal tersebut adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu, rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam dan perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendudukan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.